warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Musala Nurul Huda Kampung Rapa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan acara pengajian atau acara yasin kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sehat saja ibu, ini sadanya di sehat badan, sehat sadanya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kesempatan pertama mungkin saya memberikan atau berbagi ilmu agama kepada uni-uni atau ibu tiap-tiap sadanya di dasar tausiah atau kajian kita pada sore ini adalah saya bacakan tadi Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah surat yang ke-56. Jadi urutannya surat ke-56 ayat 83, 86, 85, 86, 87. Jadi kalau kita baca cerita tentang kajian makna Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 83. Mungkin ibu-ibu atau ini ada yang hafalin ayat dan paham sekali dengan makna ayat ini. Ini kemungkinan. Jadi walaupun ada sudah hafal, tahu, tapi tetap perlu kita ulang-ulang. Ayat berbicara tentang ini bantahan kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ini yang tidak yakin kepada Allah tentang persoalan kematian. Jadi ada yang menganggap, dia beranggapan bahwasanya kok selama-lamanya. Dia merasa hebat, tidak meyakini kalau hidup mati seseorang itu Allah yang menentukan. Dia perlu kaji ibu. Karena kita harus menguatkan keyakinan awak, iman awak, bahwasanya saldo kita yang indiko
itu pasti mati. Layak gitu Ibu? Layak gitu Ibu? Layak. Nggak ada orang yang hidup selamanya, itu pasti. Dan itulah Acok mendengar, melihat, menyaksikan, bahkan hadir langsung penyelenggaraan jenazah. Jadi peristiwa-peristiwa kematian kok harusnya menjadi pelajaran berharga ya, untuk menguatkan iman awak, makin takwi awak ke Tuhan, makin yakin awak kalau besok itu akan dimodel Tuhan juga. Kan kita lihat sering tuh, Beb, tetangga awak, mungkin orang kaya awak atau di sana awak, bahannya sebelum meninggal sakit dulu, tahu gak sakit, wak bawa ke rumah sakit baru baca aja nubeknya tadi. Kadang berhari-hari sakit, berbulan-bulan dia sakit, sampai berminggu, bertahun, bahkan sudah lama sakit. Awak urus sakit. Ini peristiwa alam, contoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Lalu bawa ke rumah sakit, dan kita juga mungkin sering atau melihat beberapa kali bagaimana orang yang sakit itu dalam keadaan sakratul maut atau koma kalau sakit. Mungkin ada ibu Acok menang cari orang koma ya, Bang? Nih, ada aja. Bagaimana dia di akhir-akhir nafaslah sampai di kerongkongan tuh, bagaimana sulit dia, sakit dia kelihatan, bagaimana lelahnya, itu sering kita lihat. Sampai dia meninggal. Ketika meninggal, kalau rumah sakit disampaikan oleh perawat, Ibu, Bapak, usaha kami gitulah selesai, kita berusaha sungguh-sungguh, tapi yang namanya kematian, tidak dapat tolong lain, Ibu maksudnya, orang lain awak atau Ibu kerjanya telah meninggal. Itu disampaikan perawat. Lalu setelah orang meninggal bagaimana? Dibawa pulang ke rumah, diselenggarakan jenazah. Anak pertama dulu dimandikan, itu tahu. Sering kita melihat bagaimana orang memandikan jenazah. Bahkan mungkin Ibu ada yang selalu ikut memandikan jenazah, yang ditunjuk mungkin dipercaya oleh masyarakat kita. Lalu dimandikan, dikafani. Nampak dia bagaimana mengafani jenazah. Pasang kafannya 1, 2 dilapis adanya, diikat dari kepalanya, diikat bagian-bagian badan yang lain, kita lihat. Lah selesai dikafani, mana lain? Disolatkan. Ikui wak menyalatkan. Satu awak menggotong kadang sama-sama yang kamu saji, kita solatkan bersama-sama jenazah. Sering kita ikut solat jenazah. Lalu setelah solat banyak lain, kita bawa dia ke kuburnya. Pak buka kubur, sama-sama nampak ada bagaimana proses penguburan jenazah. Sudah sering mata awak Ibu melihat bagaimana proses penguburannya. Diangkat, dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, diambil pakai tanah sebungkahan tuh, lalu kembali ditimbun tanahnya. Ditimbun sama-sama. Lah sampai separuh naik, dipadean sama dipijak sama kaki, taruh naik sampai kate, selesai sampai lebih kok tanah tuh lebih tinggi dari dasar tuh, nampaklah gambaran kuburan. Kita berbunga yang khusus itu, lalu orang-orang yang mengantarkan jenazah dikuburkan itu pulang balik sadoni. Nggak ada yang tinggal situ. Itu kita lihat. Siapa saja tidak ada yang tinggal. Baik dia suami setianya meninggal atau istri setia meninggal, orang tua kandung meninggal, anak kandung meninggal, siapa saja, tidak ada manusia satupun yang dekat selama dunia ketika dia sedang dikuburkan mau menemani dia dikubur. Ini bagian perlindungan bagi kita
ini di awal tahun 2023. Nah karena itulah ketahuilah ibu semuanya, kita yang ada ini akan mengalami proses yang sama besok seperti itu. Tidak bisa lari dari itu. Maka apa yang diharapkan? Sebaiknya seluruh peristiwa kematian kau menjadi renungan, pelajaran di awal untuk kita bisa makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntung ibu yang mengadakan acara pengajian ini. Artinya mau ulang-ulang kaji awak, menambah pengetahuan awak bersama-sama. Mudah-mudahan acuk diulang-ulang di Ustaz, disampai-sampai aja. Untung-untung malah aja di pemahaman. Tak kana-kana dia. Kau tadi Ustaz tadi berceramah di musala masalah kematian ceritanya. Pulang ibu beko tak kana akan mati. Pai ibu kakan tua nambakan tua tak kana masalah mati. Pai ke pasar menggalih macam-macam tak kana itu. Sehingga kalau ikut kana taruh awak mati itu, kita akan tetap kuat iman awak dimanapun kita berada. Kalau iman awak kuat, maka kita akan menjadi hamba Allah yang akan taat pada Allah. Maka karajo sadu yang diperintah Allah tuh, kalau iman awak kuat itu, kita akan kerjakan. Dakkan bare mengarajuan seluruh perintah Allah tuh, kalau iman awak sedang kuat. Balik ibu, kalau iman awak kuat, awak tidak amuah mengarajuan yang dilarang oleh Allah. Takwi wak babuik doso, baik nangadang ataupun nangkacia, semua yang dilarang Allah tu akan kita jaga diri ini, tidak mau kita. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita balik. Saya akan menyampaikan pemahaman Al-Quran surat Al-Waqi'ah tadi. Jadi Allah berfirman, yang pertama dulu di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum. Itu 83 itu. Maka mengapa kata Allah, ketika nyawa itu, falaula, mengapa tidak dicegah, ini maksudnya. Iza balagatil hulqum, ketika nyawa itulah sampai di kerongkongan. Berarti ini dibantah orang-orang yang tak bicara masih ragu-ragu. Wahai orang-orang kafir, orang musyrik atau semua orang yang tidak percaya masih ragu dengan proses kematian kau, bah kau ndak ditahan anguk seseorang tu, ini jalan sampai ke kerongkongan. Ini ditantang kita ibu. Atau ibu ada yang bisa menahan orang mati nafasnya sampai kerongkongan ibu? Ada ilmunya ibu? Atau baraja ilmunya ya ini ya. Bah caranya nafas orang ketika kalau sampai di kerongkongan tu wak tahan tak jadi dah. Balik-balik ke badannya baik. Bisa? Bisa. Kalau ada bisa dibayar barana wak bayar tu ya. Nampak orang tua wak lah nafasnya lah di kerongkongan lape wak bayar orang tu. Barang tak nyubitinya, tapi jangan matian nama awak kan kok bisa. Manusia akan bisa beli. Inilah bantang pertama itu. Falaula iza balagatil hulqum. Kenapa tidak engkau cegah pada saat nyawa itulah naik atau sampai di kerongkongan? Pernah dia mencelak orang nafas yang di kerongkongan tu? Satu rumah dua, coba bisiakan ketika lah nampak nyawa itulah sampai di sinan, lah lemahnya, lah resah atau sulit kelihatannya. Apa yang kerajaan ibu? Itu disunahkan awak mentalkinkan. Bisian kayaknya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini diharuskan ya. Jadi kalau ada saudara awak, keluarga awak, ketika dia sakaratul maut, koma lah, mungkin orang lain baca Yasin. Yang penting tuh bisikkanlah ke telinganya itu kalimat la ilaha illallah. Karena dia tidak bisa lagi berbicara. Hatinya lagi, telinganya lah.
terakhir yang bisa dia gunakan mendengarkan kalimat itu, kalau telingaku masih bisa mendengar, untung beko dia dengar kalimat itu walaupun tidak ada respon matanya, tidak ada mungkin sedikit pun, kita sampaikan sampai habis nanti akhir kematian. Bisa katanya, jangan lapeh kok bisa. Kalau ibu mengawasi keluarga di ICU atau tempat yang sulit tuh, sakaratul maut tuh jangan sampai lapeh kok bisa ucapan kalimat. Sebab saat inilah saat yang terberat. Nabi pun pernah menggambarkan bahwa sakitnya sakaratul maut hampir mirip dengan kambing yang dikuliti idui-idui. Dibuka kulitnya itu idui-idui. Betapa pedihnya, betapa beratnya sakaratul maut itu. Karena itulah kita perlu nanti disunahkan bisian kata lingonya itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi juga pernah menyampaikan sekiranya seorang itu di akhir kehidupannya bisanya masih melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Jadi hati-hati cilik. Kenapa dibantu? Karena biasanya orang-orang yang meninggal itu dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tak biasa diucapkan di dunia. Nah, ini hati-hati. Maka disuruhlah kita ibu semuanya alhamdulillah zikir yang kalau di lidah kau basah, lidah kau sering zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Iko ancok nak jawab baca. Karena mengucapkan zikir ini tidak memilih tempat. Baik buka pasar pagi dari rumah, barang langkah tuh. Seandainya lah biasa lidah waktu mengucapkan la ilaha illallah, baralah karanca itu. Kan tak perlu orang lain tahu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taklah perlu batangan kok di jalan tuh besar biar orang tak malu kan. Hati-hati aja, subhanallah. Alhamdulillah. Daripada awak yang lain diucapkan, apalagi ucapan-ucapan yang berbuat dosa. Banyak orang nanti tak boleh banyak memperbunyikan orang lain, berkata-kata kotor yang lainnya itu jangan sampai terjadi. Jadi berbanyak sikit tukar ganti itu biasakan. Dia tehoto kamal main-main ke padang ke begitu ibarat panjang jalan tuh, alangkah baiknya lidah ini kita gunakan untuk zikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hafal Quran, orang murajaah hafal Quran itu banyak. Kanak-kanak ingat baca lidah. Inilah amalan terbaik awak, melatih lidah kau bagaimana dia terbiasanya, tak biasanya mengucapkan kalimat zikir tadi. Akhirnya boleh murah beko kalimat itu secara spontan terucap waktu sakaratul maut. Apa benar? Saya pribadi pun membiasakan berlatih bagaimana kan? Di kantor sifat itu, para panjangnya dia teonda itu membiasakan juga melatih untuk murajaah hafal Quran. Walaupun tidak menyimak, karena aja ingat aja. Biarkan lidah ini letih barangkali, lelah dia keluar mungkin basah lidah itu dengan hafal-hafal Quran kita. Bagi ibu yang hafal Qurannya tidak banyak, silakan baca. Itu zikir tadi apa yang bisa baca tadi. Inilah melatih lidah awak agar nanti pada waktu sakaratul maut saat yang sangat sulit itu kita bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa baca itu ibu, insya Allah nanti awak sarugo sampai awak. Jadi ibu kan lain nih sarugo ibu, lain nih sarugo ibu. Sampai mana jauh mati ragu-ragu kan? Nah, pilihan bisa duanya. Nah, ayo. Di akhirat tak ada pilihan lain dong. Pilih dua. Mau sarugo atau mau neraka. Nah, ada tempat lain. Itulah tempat tinggal bisa. Kalau ingin diatur keduanya, Ustaz, ada tempat keduanya. Atur keduanya, tak ada. Kita mau surga atau mau neraka. Yang ini awal kau tak lama lagi. Jangan deh, Bu. Kini ibu kau marah mau kini. 50-ah, 60-ah. Nenek, berapa mau nenek? Teh? Alhamdulillah, 86 ya. Nah, itu sudah panjang. Pelajaran ya,
Dulu waktu muda-muda kuat kaki sadanya ya. Kuat apa lari bagai kini bisa berlari ya? Tidak bisa ya. Contohnya memang demikian. Awak dulu tidak bisa, ini pelajaran. Allah ambil balik seluruh atau bagian kekuatan awak tu berangsur-angsur. Dari bayi awak dulu tidak pandai menganga-nganga kecuali menangis. Ya bu, karena apa ya? Sama sadar itu. Tidak pandai menangis, pandai cuma menangis. Tidak diberi kita kekayaan oleh Allah. Tidak ada di waktu lahir pakai baju rancak ini, tidak ada kan? Miskin kita dulu. Tidak punya apa-apa. Bisa meninggal Pak balik, tidak punya apa-apa juga, kecuali kekapan. Nah itu pelajaran dia. Waktu kita lahir tidak memiliki apa-apa, nanti ketika kita meninggal, pergi menemui Allah kembali juga tidak membawa apa-apa. Maka salahlah pemahamannya, rugi kadang awak kalau di dunia ko awak barangkali terlampau menduniakan harta. Apalagi sampai awak barangkali bermasalah memutus silaturahim gara-gara persoalan harta dunia, rugi awak. Itu tidak boleh. Jadi jemaah musala bilik cinta ini tetap insya Allah menjadi hamba Allah yang diri Allah, bisa menjaga ini. Jadi itu tadi. Kita lahir tidak punya apa-apa, nanti kembali semuanya akan diambil atau tinggal. Kini ibu yang paling ibu cintai sekarang apa? Hartanya. Bisa kita baca. Itu dikatakan oleh Allah. Apa-apa saja yang dicintai oleh manusia. Ini adalah lain-lain. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada yang pertama nisa, ini kepada perempuan-perempuan. Ini berarti itu berlaku lagi laki-laki. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Tadi nisa tadi dari mana pasangan? Gini ibu adalah kecintaan pada suaminya. Itu dia si indah. Itu normal. Bagaimana kita sayang cinta pada suami kita. Kita cinta ke suami dulu. Hai. Nah, enggak boleh nak cinta ke suami ini ya. Kau harus penuh cintanya ini. Itu bagian kecintaan kita. Itulah hiasan kita. Dicintai indah, pandang manusia itu kepada pasangannya, anak-anaknya. Apalagi wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta yang banyak ya, minal qantarati, harta yang banyak dari zahabi wal fiddah, emas perak. Nah, itu pasti ingin tuh. Ibu kalau dia kini ambil nggak sekilo tunjuk tangannya, pasti sadanya tunjuk tangannya bu. Awak suka kami. Itu hiasan dunia. Perak awak suka. Wal khailil musawwamah. Nah, kuda pilihan atau kendaraan. Kendaraan ini, barang-barang kendaraan berjalan, otomobil. Itu kesukaan kita. Makanya awak di rumah gini, sadonya punya oto, seninanya punya Honda, cie seorang orang di rumah, cie Honda. Nah, ini memang kebutuhan kita hari ini. Ini menandakan kita ingin mencinta terhadap kendaraan, karena itulah kebutuhan kita. Kalau dulu kan kuda pilihan itu adalah kuda perang dan sebagainya. Itu bagian kecintaan. Wal an'am. Apa tuh an'am? Binatang ternak. Inilah hiasan dunia. Ada orang para peternak, ternaknya ini sangat dia cintai. Sapi, jawi, kerbau. Ibu apa ternaknya bu? Ibu yang di masalah itu apa ternak awak ini yang ada? Ayam. Cinta banyak ayam. Ayam. Kok mati yang tu ibu Atina? Nampaknya ibu. Masalahnya pamio ini kan orang sayang ke ayam atau di tiaknya. Tak pulang ayamnya habis-habis hari mencarinya. Nah, anaknya tak pulang, tak tanya ya kan? Cinta lo ke ayam ado, kan anaknya lah ya. Nah, lah maghrib hari biasa itiak lo pulang.
Kini kalau pulangnya itu kalau sibuk mencarinya, cari ke rumah tetangga, cari ke sawah, anak gadingnya tak pulang. Lama-lama hari masih biasa-biasa. Nah, mungkin dialah ternyata baik kawannya tuh kurang perhatian. Ini bagian kita tadi persoalan binatang ternak. Nah, jangan beko cinta ke ternak ayam tuh lalu semayang sih. Kan mau ternak beko masalah pakai beko pakai dunia kan. Mau tarana, mau ayam, mau ada burung ternaknya, semua ternak lah yang nanti melalaikan pula ibadah kita kepada Allah. Amali wal has. Apa yang mesti wal has itu? Sawah ladang. Sawah, para, ladang, macam-macam ladang tuh, ladang pinang, ladang karambi, ladang sawit. Ibu di sekolah ladang yang banyak nih. Ladang Cina ini ya. Pinang. Coklat, itu ladang. Itu bagian kecintaan Allah. Tapi apa kata Allah? Semua kecintaan itu zalika mata'ul hayatid dunia. Nah, semua kesenangan itu hanyalah perhiasan dunia semata. Silakan dibagi dulu kue-kuenya, Bu. Fokus dulu mulai kurang nampaknya. Ya. Oke, terus ya. Tetap para kenyang sini ya, Bu ya. Ini kan sio-sio usah kok mengecek. Nah, malah aja kan sana. Jadi semua hiasan itu zalika mata'ul hayatid dunya, hanyalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ketahuilah di sisi Allah itulah sebaik-baik nanti balasan. Apa balasan tuh? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ibarat Allah yang di sisi Allah nanti akan bagi orang-orang yang bertakwa itu ada di sisi Allah, diberikan untuknya surga yang mengalir di bawahnya nanti sungai-sungai, mereka kekal di dalam. Nah, karena itu lebih. Kembali kita kembali lagi persoalan tadi. Jadi kita ini dikatakan dipastikan oleh Allah tidak akan bisa menahan seseorang orang lain pada waktu dia sampai sakratul maut, nyawanya sudah sampai di kerumunan. Lalu dilanjutkan oleh Allah ayatnya, wa antum hina idzin tanzurun. Mengapa tadi tidak bisa kamu cegah ketika nyawa sampai di kerongkongan, sedangkan kamu melihatnya? Nampak dah. Jadi walaupun nampak di awak, karena misalnya kan awak tahu dapat kabar saja gitu, di kabaran deh adik awak nih amak lah sakratul maut, mungkin ditelepon. Kalau jauh awak mungkin tidak bisa menahan, pasti tidak bisa. Sedangkan dekat pun awak, walaupun awak palunya daripada ke awak, ketika nyawa sampai ke waktu, Allah katakan tetap tidak akan bisa awak cegah. Wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kamu berada atau melihat menyaksikan keadaan seseorang yang nyawanya sampai di kerumunan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya bersama malaikat-malaikat kami walaupun kamu tidak melihatnya. Ibu, lain nampak di awak malaikat atau Allah Bu di samping orang yang pada saat sakratul maut itu tidak nampak. Ini kata Allah. Jadi Allah bersama malaikatnya lebih dekat kepada seseorang yang sakratul maut tadi, yang nyawanya lah sampai di kerongkongan tadi, daripada kita yang melihat dake lo di sini. Jadi walaupun dake mungkin barangkali peluk orang tua awak, dekat kita dengan yang mau meninggal tuh, Allah katakan kamu tidak melihat bahwasanya Allah, aku kata Allah bersama malaikat-malaikatku itu lebih dekat daripada kamu. Lalu dilanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berarti tidak bisa cegah.
Kalau tidak bisa awak cegah, berarti terjadilah kematian. Sebelum kita lanjut, silakan kita sama-sama minum dulu ya. Awak harus dulu gitu ya. Nah, silakan dulu. Ya, awak minum dulu. Iya. Tapi dia orang tua anaknya jadi sedang nongkrong, nak nampak dia bantu cicili ulang kapai. Iya. Kalau tak begitu aja orang mencobainnya. Saya mengucapkan la ilaha illallah atau mengisi anak dari 200. Berarti itu kembali tadi kepada dia sendiri lagi. Kita ini kan membantu, kita di luar itu membisikkan talq itu membantu, mudah-mudahan nanti mengingatkan bagaimana nanti orang yang meninggal itu bisa mengingat. Maka tadi perlulah pribadi dulu. Karena orang lain kadang nggak tahu bahwa meninggal itu kan. Nah, nggak tahu orang lain. Maka balik tadi kita harus membiasakan diri aku sering berzikir kepada Allah. Oh, yang sakit, yang apa itu? Iya. Nah, jadi awak kan nanti saja sakit kan. Kalau kita tahu dia sakit maut itu disunahkan awak untuk membisikkan. Tapi kan awak kan tidak tahu. Namanya kematian itu kan capek kan. Lalu tahu lelah tak kicau awak lah meninggalnya langsung. Membisiknya lah ya. Nah, tidak bisa. Jadi jangan berharap ibu-ibu nanti kepada orang lain bisa membisik awak. Karena itu awak sendiri dulu yang harus melatih lidah awak untuk terus membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu. Awalnya 2 ayat lagi. Jadi karena tadi nggak bisa cegah yang meninggal tuh, maka meninggallah dia. Ketika dia meninggal, Allah berfirman lagi. Apa kata Allah? Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa sekiranya engkau tidak meyakini Allah menguasai terhadap kematian orang itu, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mengapa tidak kamu kembalikan nyawa yang lapeh itu masukkan ke badannya Walia? Jadi itu kerja Allah. Kalau tidak percaya juga awak dong, Allah yang berkuasa terhadap kematian tu, cuba balik-balik ke Allah. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bandian balik. Angok nalalapeh tu, iduan balik. Nah, itulah perumahan. Bangi Allah sebenarnya terhadap orang yang tidak percaya juga ke Allah kan. Ini ditantang oleh Allah pada orang-orang kafir yang tidak beriman. Maka awak tidak bisa lawan itu dulu. Sadu awak tak pernah tak bisa. Nah, tadi termasuk tak ada ilmunya menahan orang mati. Yang kedua kok tak ada lo ada ilmunya membalian orang lah mati duit balian. Ada nak tahu di makin ini? Tak ada. Ini tak ada ya. Orang yang bisa main duit orang mati tak ada. Tak ada. Karena telah menjadi maka ayat harus menjadi penguat iman dewa. Tak bisa awak balian. Termasuk awak bisa ketika papasan kan awak kasih anak atau nak mak besok telah meninggal mak kalau kalian menikah ingin amak menyaksikan pernikahannya balian mak lah menikah ding itu contoh Islam tidak bisa tidak bisa. Karena itulah ini harus kita yakini kehidupan kematian itu Allah yang mengatur lah ado batin. Nah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu lah ada batik ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum. Kalau tiba batiknya habis, lah batiknya habis. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Awak kalau ada batiknya umur si fulan mungkin contohnya 60 tahun 6 hari 6 jam 6 menit 6 detik. Itulah ada dulu pejanya sebelum layalah ada batiknya. Cuma awak nak tahu dah
Ndak ada yang tahu bara batu mawat. Iku agunanya boleh awak bersiap diri terus. Awak ndak boleh lengah, awak harus siap kapan saja ketika dipanggil Allah. Siap siap dengan amalan terbaik kita. Yang mati kok ndak bisa awak takut ibu. Ndak usah awak takut. Awak takut matinya Ustaz. Ndak bisa. Mati itu akan datang. Yang perlu awak takutin adalah pakaro sesudah mati. Nah, terus sakit. Manga awak sudah mati leh. Ketika awak mati nanti dikuburkan. Apakah kita selamat di alam barzah nanti menjelang hari kiamat? Itu harus pikir. Azab kubur. Di azab apakah nanti terang kubur kita, lapang kubur awak, disinari oleh Allah, atau kita diazab nanti dengan ular-ularnya Allah, kalajengkingnya itu, semuanya diazab malaikat. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan matinya itu. Karena mati tidak bisa lari. Kamu tidak bisa lari. Kamu akan lari coba. Tampak lari mati tidak ada. Bahkan dikatakan masuk pun kamu ke dalam lemari besi, malaikat maut tetap bisa membuka lemari besi itu. Tidak bisa. Tidak bisa lain dari malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu gambaran ketika orang meninggal. Tidak bisa lari. Karena itu lebih dulu dikatakan tadi oleh Allah, bahwasanya ketika nyawa itu sudah lepas, yang masuk itu tidak tahu bilonya dong. Apa kau masih ada masuk tinggal apa label? Tidak tahu. Bisa sebab kau sarang duduk-duduk apa nak? Lalu lah sesuatu. Banyak peristiwa ketika para ustaz senang mengaji, ya bu? Mengaji. Bisa juga ustaz senang mengaji, ustaz yang menyabik gini kan tak tahu. Itu Allah alam yang tahu. Nah kan itulah seandainya lebih bu kita tahu dengan ini. Nah, kalaulah sadar yang pakar model koko, awak akan tetap patuh pada Allah. Awak akan laksanakan semua perintah Allah. Akan wak karajul contohnya sembahyang tu ndak amo tinggal. Kau ada puasa ndak amo tinggal puasa. Kau ada zakat akan wak zakatkan harta wak. Sebaliknya kalau tahu model kau ndak akan mau berdosa dong. Ndak akan mau kita kerjakan yang dilarang oleh Allah. Karena wak tahu kematian tu datang apa saja. Mbang jatuh, laku jatuh. Ketek gadang tu muda ndak dipilih ya. Jangan awak umur tua kelebur, namudo pun karena ini pada kecelakaan sering kita lihat tabrakan hari pagi ceria dia bermain dengan kita, pai bonda keluar tabrakan langsung meninggal. Kita dengar meninggal itu sudah sering. Jangankan muda lagi, kadang proses melahirkan meninggal, bahkan dalam kandungan pun sudah diambil oleh Allah. Karena itu lebih bu, mungkin ini yang akan kita sampaikan kajian kita, kajian tentang persoalan kematian ini dengan harapan di sisa umur. Kalau ada sisa ibu ya, kan kita sisa umur tinggal kan. Di sisa umur kok, mari kita mendekatkan diri pada Allah. Kalau persoalan dosa mungkin ibu, semua kita ini mungkin berdosa. Lah, tidak ada yang bebas dari dosa dulu. Semua kita, tidak hanya ibu, mungkin saya pun dianggap ustaz ini. Yang disebut oleh orang ustaz ini banyak dosanya. Tapi bagaimana bu? Orang yang baik itu adalah dia menyadari mungkin dosa-dosa itu, berbuat dia sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal. Bagaimana Allah ridho dengan dia di sisa umur yang ada. Jadi dakiklah kesalahan. Jangan ditambah berdosa lain. Yang dosa lamun tua karena tetap kita minta ampun pada Allah, bertobat kita. Kalau ada tuh, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita ini di akhir kehidupan engkau Allah maafkan dan Allah ampuni. Amin ya. Kalau Allah ampuni, berarti kamu buat tinggal dengan elok mudah-mudahan. Kalau elok apa? Wak gunakanlah semua waktu yang ada nih dari bangun tidur awak beraktivitas hari-hari kemana-mana kita sampai bangun lalu apa ya? Yang awak lakukan adalah semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu mudah mencari.
murah mencarinya. Zikir tadi, di mana-mana ada pulang pahala. Senyum baik kita pada orang yang berpahala, banyak ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala. Inilah bimbingan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mungkin ada juga yang perlu kita diskusikan, kita ditanyakan, silakan. Ada nih, Yos, adanya ini. Baa meninggawa utama tawa inyo tado yang memaco atau meninggal elo deh awak tak kayak orang meninggal dia sih ya karena do famili dia dulu kan dia meninggal sulangnya baa meninggal. Jadi proses kematian kita kan ada istilahnya mati itu husnul khotimah dan matinya su'ul khotimah. Ada orang pematinya elok, ada yang matinya tidak elok. Itu kan sebagai tanda. Tapi sabananya itu kan Allah yang Maha tahu. Contohnya tanda-tandanya kalau orang itu meninggal baik, sedang baca Quran meninggal, ini bentuk gambaran insya Allah dia mati dalam keadaan baik. Tapi ada orang mati sedang mabuk minuman karet, matinya su'ul khotimah pasti. Mati gantung diri dia, atau mati sedang berzina dia, itu namanya mati dalam keadaan tidak baik. Inilah yang kita hindari. Awak tidak tahu besok dah mati, awak sedang elok atau sedang buruk, besok tidak tahu. Nah, siapa bisa pastikan yang elok mati besok? Nah, karena tahu baru sahur. Maka masalah mati kan dia itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ndak seorang awak yang tahu dah di mana besok awak mati. Nah, di bumi mah, ditampek di mana, sedang di rumah, sedang di jalan, sedang di auto, sedang di kamar. Ndak tahu, aduh. Ada yang tahu? Para jalan. Ada yang tahu. Karena Nabi menyampaikan sendiri dari itu, wa ma tadri nafsun. Ndak seorang awak yang tahu dah di mana awak meninggal. Apa pemain awak besok bisa dibuang tenda? Ndak tahu dulu. Tapi kau naik pesawat di perjalanan ke Jakarta, jatuh pesawat tenang, tidak dapat beko dan naik. Atau jatuh longsor di gunung di import nanti longsor, tidak tahu kita. Ini semua tidak tahu, jadi tidak tahu kita. Inilah rahasia-rahasia kematian tuh. Jadi cuma walaupun tidak dapat itu Allah yang tahu. Jadi tinggal nanti mudah-mudahan kalau tidak ada tanda-tanda yang tidak baik dia itu mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu. Terus lewat adalah dia dikatakan wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan. Ndak ada seorang yang tahu pasti apa kok kerajaan besok. Nah, itu pasti ndak bisa. Awak berencana. Bisa mungkin kaladang. Jangan besok lebih lah. Rencana awak nah. Beko mungkin amal awak nak pergi ke situ. Yang mengalir mungkin nak ambil panggalan ya so. Yang kemana-mana itu niat, itu rencana atau keinginan kita. Tapi pastikah kita sesuai yang diinginkan? Belum tentu. Jadi itu katanya. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan. Enggak seorang yang tahu doh apa yang akan kita lakukan besok hari. Karena itulah bagian-bagian kajian ko mendekatkan diri awak ke Allah ibu dan bapak, ibu semuanya maksudnya. Mari di sisa umur ini kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kalau berusaha berbuat baik, beramal baik, mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Itulah bagian cita-cita terbesar. Nah, siajo kita ibu, apapun jabatan pangkat awak, bercita-cita awak mati awak kau husnul khotimah. Nah, itulah cita-cita terbesar. Jangan dunia dicari itu. Karena aduh menangah tuh ceritanya kan ambo sebelum mati itu kok dapet lah peminantu sadonya. Itu dunia dia. Nah, rencana. Boleh. Tapi bukan itu yang penting. Lah peminantu nak mati apa kau sebelum Fatimah? Yang pak bawa ke akhirat besok. Awak kok meninggal besok lah tabalilah orang cacik dulu. Nah, itu dunia. Itu sadanya dunia tuh nih. Sadanya. Itu perkara dunia tuh. Buat kurangilah itu. Boleh saja. Tapi yang terpilih adalah awak nanti mati awak kok mati awak diridhoi Allah Subhanahu. Itu yang terpenting. Sebab kalau Allah itu kita nanti akan menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dunia ini sementara, sekejap, sesaat, hanyalah permainan, senda gurau.
Samanta lain. Kini 50 60 samanta lain tidak ada tenaga oleh. 70 lah kurang sadanya. 80 mungkin tak tahu berjalan kembali. Dia panjang 90 tak kuat kita lagi. Dia 100, alangkah 100 mawa tambah lemah kita. Nanti akan dipanggil Allah Subhanahu. Jadi janganlah semua karena itu kita paham dengan kita semua akan meninggal kok, makin dakik lawak ke Tuhan, perbanyak amal dan jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Baik, Ibu, itulah mungkin yang dapat kita sampaikan. Masih ada yang silakan. Langit belakang ada? Langit belakang. Ya, jauh kan ada waktu kesukaannya. Boleh. Mengenai pembacaan kalimat la ilaha illallah atau Ustaz. Mana yang lebih baik la ilaha illallah atau Allah saja? Ada yang berpendapat kan kalau ketika awak membaca la ilah kan tiada Tuhan, nafasnya putus. Jadi itu pendapatnya mana yang lebih baik Ustaz? Disampaikan dan awak membisikkan itu la ilaha illallah atau Allah saja. Jadi keduanya itu dibolehkan. Jadi artinya Allah akan berharap dengan tauhid itu bagaimana bisikan kita tuh mengingatkan kalimat tauhid kepadanya kalau dia sadar dengan tadi tiada ada Tuhan selain Allah. Itu kan usaha. Pastinya pas kalimat ma beko yang meninggalkan tak tahu ada ini. Jadi waktu disuruh untuk kalimat ucapanlah la ilaha illallah. Allah pun dibolehkan. Ini memancingnya bagaimana dia kenal Allah. Mudah-mudahan dia ingat kalimat Allah tuh karena adanya syahadat. Itu yang awak pancing, yang memancing pendengarannya. Karena pendengar adalah titik terakhir perjuangan. Ya, tanganlah berarti sebenarnya kan, kaki tidak mengarilai, mata tidak mengarilai. Nah, itulah telinga itulah yang terakhir. Hati mungkinlah susah memahami itu tadi. Jadi kata lima itulah bagian benteng terakhir. Makanya itu benteng terakhir tuh. Tangan tidak mengarilai kan? Semua tubuh sudah kaku kecuali fungsi telinga. Itulah gunanya kalimat di bisian la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan mereka menyangkut ke hatinya, ingat dengan pendengaran itu, dia masih ingat dengan Allah, dia bisa mengucapkan kalimat. Tanya Ustaz. Ini masih. Mau saya yang ditanya sama Bu Laila, aku yang mak dana ya. La ilah dengan la ilaha illallah apa sama makanya kan cik berdaya tidak. Sedangkan la ilaha illallah itu kan sampai tuh. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sedangkan yang dibaca orang itu yang Pak Ustaz kecaan dawa adok la ilah itu cik. La ilah itu artinya kan tiada Iya, Allah. Allah atau la ilaha illallah kan tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan yang Pak Ustaz tadi itu la ilahnya, la ilah tidak ada Tuhan, tak ada Tuhan yang dibaca oleh orang mati itu Pak Ustaz. Jadi nah itu yang tanya. Jadi baca lengkap-lengkap nih la ilaha illallah. Tadi kan unyanya boleh enggak pakai Allah saja Allah boleh tuh. Jadi boleh kan semuanya. Iya. Jadi yang diartikan. Iya, jadi yang sebenarnya ini kata ada Ustaz buat Iya. Iya. La ilaha illallah, la ilah dibaca yang la ilaha itu tidak ada nih. Jadi lengkap nih. Bacakan la ilaha illallah. Lengkap. Nah, tapi yang bertanya yang tanya tadi Allah bukan la ilah tapi Allah. Boleh. Kalau la Nah, tapi la ilah ini tak boleh. kalau dalam bahasa hadis nih ya. Dia tidak ada Tuhan kan dia tidak la ilaha illallah ya dalam orang macam Pak Tuhan. Jadi nih kesimpulannya nih, ketika mentalkan itu bacakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kesimpulannya ya. Jelas nih, jadi terbantahkan nih. Yang kajian Allah itu pun kalau kita cari mana dulu rujukannya jelas seperti yang kita tahu. Jadi pun nanti lengkap baca la ilaha illallah. La ilaha Ya, kalau yang itu buru tuh. Ya. Jadi bacanya bacana bacanya tuntun ini. Itu. Boleh tambah dari ini Bu atau Ma. Ya, bisian baca Ma la ilaha illallah. La
Karena nyelah lama, kalau capek-capeknya apa ya? Awak kan menuntun ini. Iya. Jadi tenang-tenang ya. Iya, kadang masih bisa main lihat dia kan. Receh tak bisa lah. Iya. Bisa paham nih, Mi? Bisa paham nih. Jadi tenang-tenang ya nih ya. Nanti ini kesempatan. Jadi sebenarnya orang yang sempat membisikkan ini tempat kesempatan mulia, pengabdian mungkin maka kepada orang tua awak inilah pengabdian anak soleh yang salah nanti surga yang bisa tuh ya. Jadi karena kan ada juga orang yang tidak paham ilmunya, Bu. Yang penting nih orang kayak kok pada saat sakaratul maut makanya. Nah, ambil video. Nah, itu kan tulisan begini tuh. Susah sih kan ya. Nah, jadi itulah nih itu nampak tiang dong. Orang mati butuh bisikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, itu banyak tuh. Enggak, beko dulu lihat cerita awak. Mama dia enggak bisa, menghafalin enggak bisa. Kalau laki mengimami sholat enggak bisa. Berarti kalau ada ibu punya anak laki-laki enggak bisa imam sholat, paling rugi. Yakin? Nah, karena anak laki-laki inilah nanti akan menjadi imam sholat jenazah kita. Kalau ada anak awak tidak bisa sholat jenazah, berarti betapa rugi awak itu. Rugi kita. Banyak nakayo pitihnya, banyak hartanya, tinggi pangkat jabatannya, tidak bisa dia sholat jenazah imam bagi orang tuanya. Inilah hal yang sangat merugikan. Ibu, kadang-kadang lama pula mencari-cari ustaz, tidak ada waktu di setempat, terlantar orang tuanya karena sholat jenazah. Ini ada kita ya. Kita lain juga pesan yang sederhana ini nanti juga hal seperti ini. Ibu anak laki-lakinya di samping aktivitasnya kanan-kanan aja lah baraja sholat jenazah ya. Imam pun terutama kalau anak laki-laki. Pandai nanya, nah amat bisa ndak ingin kalau meninggal orang lain imam jenazah amat. Kau dapat anak lagi Ustaz. Itu nak soleh ajan. Kalau tak dapat kini baraja utamakan dulu. Karena semua dunia tadi lah sampaikan tidak akan menempat begitu ya. Anak soleh itu doanya yang perlu di awak. Pandai sembahyang jenazah awak. Itulah paling berharga untuk ikut nanti awak meninggal. Nah, kalau pakai dunia harta kau tidak akan berguna nanti bagi ibu ya. Tapi doa anak yang soleh meninggal di kubur ya Allah doa di dunia. Ya Allah lapangkan kubur orang tua awak. Ambillah dosa orang tua awak. Tapi kini jangan itu yang haruan lain. Anak wajib sembahyang katakannya payah. Jangan dia lagi berdoanya kapan untuk dia sendiri tidak ada aman. Kan itulah diingatkan dulu. Diingatkan bagaimana nanti anak-anak bujawa menjadi anak nanti yang bisa sholat jenazah, bisa nanti menjadi imam pada waktu kita nanti. Masih ada ya? Misalnya awak istri dua awak meninggal, lelaki awak boleh kataan berdoa tadi tiup belas mayang awak kilo sampai gawat. Ya insya Allah sampai. Ya. Tapi tidak sesampai anak ya. Iya, mudah-mudahan itu kan sampai itu kan lah kajian Allahu a'lam tuh ya, kajian itu kan keimanan keyakinan. Insya Allah nanti ketika pasangan hidup itu masih mendoakan itu kan doanya doa orang mukmin muslim. Insya Allah sampai gitu. Nah, termasuk ibu yang sudah meninggal suaminya silakan tetap didoakan terhadap kebaikan-kebaikan suami. Maafkan kesalahan pasangan yang dulu meninggal. Nah, ridho ibu. Jangan dibenci dia lah meninggal kan. Jadi semua salah suami yang meninggal itu maafkan, ridhoi. Walaupun barek ya, walaupun ibu barangkali lah ada pasangan yang baru kan, yang meninggal itu tetaplah didoakan juga. Ya. Ayo. Apa kan kok ada? Masih ada salah yang memandikan jenazah Ustaz. Iya. Ada orang menjaga tak boleh anak laki-laki. Iya. Anak laki Jadi untuk jenazah orang tua dijarakkan sama perempuan juga. Dijarakkan ya karena itu tetap dia harus menjaga auratnya, aurat orang dewasa kan. Nah, ya karena nanti akan kelihatan auratnya. Jadi iya kalau mungkin tidak ada yang lain lah bu, kan? Jadi dijarakkan sama perempuan. Tapi tetap tidak boleh. Di dunia pun anak pun tidak boleh melihat aurat orang kalau udah dewasanya kan. Boleh, itu harus dijaga. Walaupun hal yang biasa nampak kan, orang rambut mungkin masih hal yang muslim itu boleh kan. Tapi hal yang sangat itu tetap dijaga, tidak dibenarkan. Nah, jadi kalau perempuan memandikan juga perempuan, nah, anak laki-laki dewasa memandikan janggal kan. Ya. Nah,
Kecuali kalau nak adolai orang lain itu mungkin ada tataran juga. Ya. Cukup lah Ibu, nanti hari Sabtu mungkin pembicaraan itu wajibkan dulu. Nanti boleh waktu itu nanti kalau ada kesempatan kita ulang ya. Jadi demikian saja yang dapat kami sampaikan. Nanti Ibu kalau ingin mengulang kalian ceramah besok nanti kita share di YouTube tidak official ya. Kalau ingin mengulang menangan silakan kita share nanti atau besok kita edit.